Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada satu cerita yang sempat ke pending, itu cerita klasik horor gitu, tentang seorang tukang becak yang namanya Mang Roin. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya, dan kawan-kawan yang baru mampir, baru nengok, baru main di lapak horor ini. Nah, Mang Roin itu sebenarnya bukan warga sini, dia perantau gitu dari kota sebelah. Dan dia udah narik becak itu udah lama banget, udah dari tahun 80-an ya. Udah lama lah pokoknya. Sekarang orangnya masih hidup, tapi udah sepuh. Jadi pada suatu malam, Mang Roin itu narik becak. Mang Roin itu emang becak malam ya, kalau kalian tahu mungkin ada bus malam gitu. Nah, dia ini tuh tukang becak malam. Jadi dia baru keluar itu habis maghrib atau habis isya gitu, dan dia nanti baru pulangnya paginya. Emang target dia itu penumpangnya itu penumpang yang orang-orang mudik biasanya. Orang mudik turun dari bus, nah itulah jadi targetnya Mang Roin. Nah, malam itu dia itu dapat satu penumpang yang minta diantar ke satu kampung gitu. Kampungnya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 2 kilo ya. Dan Mang Roin udah sering nganterin penumpang ke kampung itu, karena kampung itu juga banyak perantaunya. Jadi banyak sering orang mondar-mandir dari Jakarta, kebanyakan ya mondar-mandir dari Jakarta ke kampung itu. Dan beberapa diantaranya Mang Roin udah kenal karena udah langganan juga. Nah, udahlah, si Mang Roin jalan nganterin si penumpang itu. Nah, jalan menuju kampungnya si penumpang itu pertama sih biasa lewat, jalurnya cuma lurus saja gitu. Itu biasa lewat perkotaan lah, banyak rumah, banyak toko, biasa aja. Itu setengah jalannya. Nah, setelah ada nanti perempatan, itu masih lurus terus. Nah, setelah perempatan itu tuh baru sawah semua, kanan kirinya itu sawah, belum ada rumah di sana. Itu sekitar 1 kilo, dan nanti akan ada belok ke kanan, masuk ke kampung itu sekitar 200 meter, barulah sampai di rumah penumpang tadi. Nah, singkat cerita, sampailah si Mang Roin di rumahnya penumpang itu. Akhirnya dia dibayar dan dia pun pulang. Nah, horornya itu dimulai pas perjalanan pulang Mang Roin sendiri. Tadi gue lupa sebutin jamnya ya. Jam itu kejadiannya pas Mang Roin bawa penumpang itu sekitar jam 11 malam. Itu tadi gue ulangin, dia lewat jalur gitu, jalurnya gelap, pertama lewat perkotaan, terus gelap gitu, sawah semuanya. Nah, udah pas perjalanan pulang, awalnya sih biasa aja, santai. Dia keluar dari kampung itu, masih kanan kirinya sawah, itu biasa aja. Lewat jalan kasar gitu ya, jalan kampung. Dan dulu itu jalan kampung itu belum diaspal, jadi masih pakai batu-batu kasar gitu, batu-batu besar. Udah aman-aman aja. Nah, saat dia udah masuk ke jalanan yang agak lebarnya, udah jalanan aspal gitu, aspal pun aspal kasar ya. Samping kanan kirinya namanya jalan sawah kan tanahnya labil gitu, jadi jalanannya pada pecah-pecah itu. Nah, jadi Mang Roin tuh milih di tengah-tengah badan jalan situ. Nah, belum lama dia jalan, baru setengah jalan yang belum ada setengah, mungkin ya malah belum ada setengah jalan, yang jalan sawah itu yang gelap itu. Mang Roin tuh ngelihat kayak ada karung beras warna putih di tengah jalan gitu. Mungkin kalian udah bisa nebak sih itu apa gitu. Tapi Mang Roin pas itu karena sudah terbiasa lewat jalur itu, jadi dia nggak berpikiran yang negatif, yang gimana itu apa, itu mungkin cuma karung beras gitu. Pas berangkatnya sih dia nggak ngelihat itu ya, tapi pas pulangnya kok ada. Nah, udah dia lewat aja. Nah, posisi karung beras itu posisinya di tengah jalan gitu. Jadi mau nggak mau kan, ya udah karung beras ini tabrak aja gitu kan. Udah si Mang Roin santai, dia terus kayuh tuh becaknya gitu, jalan di tengah-tengah jalan. Nah, namanya becak kan roda 3 gitu kan. Jadi kalau di tengah-tengahnya ada objek tertentu gitu kan, nggak kena roda depannya, paling kenanya roda yang belakang situ. Udah lewat aja tuh si karung beras itu.
karung beras kosong, maksudnya dikiranya itu karung beras kosong, jadi lindas aja lah intinya. Nah udah pas itu dilewatin, lewat ban depan, oke aja, karena lewat kolong becak ya. Nah pas di bagian yang ban tengah yang belakang itu, baru perasa tuh gluduk gitu. Itu tuh dia kayak merasa, nginjek, kayak merasa ngelindas benda padat gitu. Dan itu lumayan panjang gitu, gluduk. Dah, wah Mang Roin kaget kan. Ternyata tadi itu yang dia lindas itu, yang dikirain karung beras itu adalah sosok pocong yang tidur di jalan. Tapi kalau kalian sering lihat di jalan kan biasanya posisinya melintang. Nah kali ini itu enggak, posisinya tuh sejajar lurus sama jalan itu, jadi di tengah-tengah jalan. Makanya Mang Roin kan kiranya itu karung beras gitu, karena enggak melintang. Kalau melintang kan kelihatan banget gitu kan di jalan panjang. Nah ini enggak, panjang sejajar. Dan dilewatin becak, pas giliran ban belakangnya kena badannya si pocong itu, baru kerasa gitu, gluduk. Nah ternyata dia pas nginjek, kerasa gitu kan, dia nengok ke belakang, bahwa ternyata pocong itu, sosok pocong itu udah berdiri gitu, tapi karena saking gelapnya kan jadi nggak terlalu kelihatan jelas, dia cuma kelihatan karungnya kok berdiri gitu kan, udah dia kayu aja becaknya. Terus dia udah agak takut, cuman belum takut banget, belum parah, masih berpikir positif. Udah dia jalan aja gitu. Dia nengok lagi, kok pocongnya ngikutin gitu, deket jalannya tuh nggak menjauh gitu. Nah si pocongnya itu ngikutin terus di belakang, terbang. Jalannya si pocong itu tuh bukan kayak di film-film ya loncat gitu, enggak, tapi itu jalannya tuh terbang gitu, duk kayak gitu kata ceritanya Mang Roin tuh kayak gitu. Jadi terbang, lompat lagi, lompatnya tuh jauh-jauh gitu. Nah ngikutin lah si pocong itu. Mang Roin mulai panik gitu kan, dia takut, dia mulai agak mempercepat itunya, pinjotannya. Nah pas itu si pocong itu terbang lewatin dia di atas kepala dia, dan duduk jatuh gitu, itu di becaknya dia, di depannya gitu. Si Mang Roin kan shock, takut gitu kan, dia langsung ngerem gitu di becaknya. Terus udah dia kabur gitu, dia lari turun, dia kabur karena udah deket perempatan. Sebenarnya perempatan itu udah jalan, dan di perempatan itu terang, ada lampu jalan. Setelah dia kabur gitu kan, udah lumayan lama tuh dia nungguin, mungkin ada 15 sampai setengah jam, itu nggak ada orang lewat gitu. Dia tadinya tuh mau nyari orang buat nemenin, buat ngambil becaknya gitu, tapi nggak ada yang lewat. Akhirnya udahlah dia beraniin diri buat jalan balik ngambil becaknya itu. Nah, dia jalan deketin tuh becaknya, si pocongnya masih ada duduk di situ ya. Akhirnya ya karena mau gimana ya, nekat atau gimana, dia beraniin diri itu buat ngedeketin si becaknya gitu. Terus dia tetap mau ambil becaknya itu, tapi dan dia sambil ngomong ke si pocongnya, udah naik nggak apa-apa, yang penting jangan bau, kata si Mang Roin itu. Nah udah dibawa lah itu si sosok pocong itu naik becak dia genjot di belakangnya. Dia genjotnya pun sambil merem, dia nggak mau ngeliatin. Pocongnya sih cuma diem aja, dia nggak ngapa-ngapain, cuma kadang sesekali nunduk itu kayak orang ya kayak gitu, nunduk aja gitu. Tapi dia nggak macem-macem ya, dia nggak gimana. Udah terus dia benjol terus itu kan. Nah itu sampai akhirnya dia nyadar, kok perempatan nggak nyampe ya, udah lama banget. Dia kayaknya udah ngerasa setengah jam, sejam, 2 jam gitu. Itu tuh lama banget, sampai dia udah mos-mosan. Dia kan bawa air mineral gitu, 1 botol besar. Itu katanya sampai habis gitu, tapi perempatan itu yang udah kelihatan itu nggak nyampe gitu. Udah digenjot terus. Akhirnya dia itu baru sadar kalau ini ya ada azan subuh. Bukan azan subuh, apa namanya? Itu tuh orang ngaji sebelum azan itu. Nah itu dia baru sadar, astagfirullahaladzim, kok udah pagi ya ternyata. Nah setelah itu baru dia pas sadar kayak gitu tuh pocongnya udah nggak ada. Dan dia akhirnya barulah sampai di perempatan, baru bisa nyampe di situ setelah ada azan, setelah ada pengajian itu.
Jadi selama berapa jam gitu, kan Bang Roin itu ngangkut penumpang itu jam 11 malam. Ngangkut jam 11 malam nganterin ke rumahnya penumpang itu mungkin sekitar normalnya sih kalau bolak-baliknya tuh sekitar 1 jam lah lama-lamanya gitu. Nah itu tuh dari jam 11 malam sampai mungkin sekitar jam 4 kali ya. Nah itu berapa jam tuh? Itu perjalanan dari sosok pocong itu dia ketemu itu sampai ke perempatan yang terang itu makan waktu berapa jam. Nah mulai dari situ Mang Robin tuh udah kalau malam udah nggak mau narik lagi ke situ. Itu ada 2 mingguan lah dia tuh jadi tukang becak siang sekarang. Udah nggak mau jadi tukang becak malam lagi karena masih trauma ya sama itu. Tahunnya dikerjain lagi, tenaga habis, tapi cuma dapat 1 penumpang gitu. Sampai sekarang Bang Roin masih narik becak, tapi hanya siang aja gitu. Nah itulah cerita tentang Bang Roin, satu horor klasik yang mungkin juga pernah dialami sama tukang becak atau pedagang atau apapun yang aktivitas mereka di malam hari itu biasanya pernah ngalamin hal-hal serupa kayak gitu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau tonton video ini. Jaga kesehatan kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.